Tapi biasanya kan bisa ya 2 juga. Siap Pak Bahrudin dengan sharingnya. Kaitan dengan perencanaan kurikulum operasional sekolah di SD Cikerut, apakah sudah membuat dokumen perencanaan kurikulum operasional sekolah? Suaranya belum muncul Pak Bah. Suaranya ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, oke. Nggak apa-apa, nyampe. Kegiatan yang diberikan selama ini Oke, baik Pak Bahrudin, sebentar. Luar biasa yang dibuat oleh Pak Bahrudin, berarti saya bisa menarik kesimpulan dari paparan baru sekecil paparan itu saja, sudah menggambarkan bahwa KOSP sudah dibuat. Begitu Pak Bahrudin ya? Oke, nah, baik, gini. Kalau sudah dibuat, nah sekarang gini, saya ingin tanyanya gini Pak Bahrudin. Ini guru yang masuk di PKP ini dilibatkan nggak? Ya, oke. Yang lain yang terlibat siapa lagi? Oke.
Oke, baik. Nah, sekarang gini, itu berarti bisa ditunjukkan nggak dokumennya, Pak? Lihat saat apa, saya nanti kalau berkunjung sih bisa pegang, tapi sekarang pengen lihat aja dulu. Ah, ininya apa, jilid covernya seperti apa gitu ya. Ini aja benda ini barangnya, Pak, lihat kan, pegang. Iya, dipegang saja. Oke, siap. Sambil nunggu mengambil begini, Ya, Pak, sebentar. Pada saat menyusun KOSP, ada kendala nggak sih Pak Bahrudin? Hmm. Hmm. Seperti apa nih? Ya. Hasil analisa kebutuhan infrastruktur. Hmm. Oh gitu. Pedoman dan pedoman Pak ya, pemahaman pedoman. Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Oke, kan alokasi. Baik, baik, baik. Nah, tergambar Pak Bahrudin sekarang jadi khusus di kaitan apa KOSP, intinya bahwa dalam penyusunan semua sudah terlibat. Oh itu yang KOSP-nya Pak Bahrudin. Saya lihat, oke, luar biasa bagus Pak Bahrudin. Insya Allah nanti Bu Mulyati pas nanti kunjungan sekolah dipegang Pak Bahrudin. Ah, gitu. Aji dobrak abrik ngomong kena road. Eh, Konon ya, ya wis. Sip. Nah, wadah bagus. Udah dicetak bagus, cover bagus, saya yakin dalamnya juga bagus ya. Nah, sekarang keterlibatan stakeholder ada, keterlibatan guru baik dari PKP maupun yang lain juga terlibat, masyarakat komite juga ada dan sudah terbentuk ya. Ada nggak tadi harapan Pak Bahrudin tuh ingin lebih ideal maka belum di cover ya. Itu harapannya ya. Nah, terkait dengan masalah ini, struktur program tadi, ini kan kaitan dengan KOSP. Ada terpikir nggak dalam benak Pak Bahrudin, kalau misalkan kesulitannya dalam masalah struktur program, ada nggak terpikir dalam benak ya Pak Bahrudin dan kawan-kawan untuk mengatasi itu? Kira-kira apa tuh ya? Hmm. Oh. Hmm. Hmm.
Iya, iya. Oh, gitu. Oke, sip. Terima kasih. Berarti sudah ada upaya Pak Bahrudin ya, dari kesulitan itu tergambar, solusinya sudah dilakukan. Harapan ingin memperoleh KWSP yang ideal, saya yakin segera akan diraih. Kita beralih yang kedua. Yang kedua, saya ingin ngobrol dengan Ibu Nurjanah. Untuk Bu Nurjanah, ini kaitan dengan masalah perancangan alur tujuan pembelajaran. Terdengar Bu Nurjanah? Suaranya? Suaranya belum dibuka. Iya, Bapak. Benar. Ya. Kita ngobrol tentang ini. Kalau tadi dengan KOSP dengan Pak Kepala, alhamdulillah sudah tergambar. Sekarang kita akan berbicara tentang perancangan ya, alur tujuan pembelajaran. Nah, yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam hal membuat perancangan alur tujuan pembelajaran seperti apa ya? Atau singkatnya atau bentuk realnya, apakah Ibu sudah menyusun yang RPP atau modul ajar gitu ya? Oh iya Pak, rancangannya dari CP ke TP, selanjutnya ke ATP, selanjutnya ke modul ajar. Itu ya, itu yang sudah dibuat ya, target. Oke. Nah, dalam penyusunan itu apa sih yang dirasakan kendala yang paling rumit banget deh dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu? Kendalanya menganalisis, Pak. Oke. Jadi kendala yang paling pokok menganalisis apa tuh? ATP. Analisis ATP. Oke. Seperti apa sih kendalanya tuh? CP-nya udah ini ya, udah ada CP, ada loncatan dari CP yang 008 ke 033 ya. Pernah nggak membaca perbedaan dari 008 ke 033? Kayaknya agak lupa. Enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi saya informasikan bahwa intinya dari 008 ke 003 tidak terlalu banyak berubah ya. Tidak terlalu banyak berubah. Artinya perubahan tidak terlalu signifikan. Kemudian, nah, dasar untuk pembuatan perencanaan pembelajaran itu memang dasarnya daripada CP ya. CP. Pertanyaan saya, kalau misalkan di Ibu belum ada buku sumber ajar nih, ya. Iya. Sumber belajar tidak ada ya. Kemudian contoh MA juga nggak ada, tapi CP sudah ada. Terjadi nggak pembelajaran? Insya Allah terjadi, Pak. Nah, kenapa bisa demikian? Ya dengan pengalaman yang sebelumnya. Gitu. Oke, baik, makasih. Oke, Ibu, tadi kendalanya di masalah analisis untuk ATP ya. Terpikir nggak, nih mau nanya ke siapa ya? Gitu ya. Sudah, terpikir itu nggak? Iya Bapak. Ke siapa tuh? Sudah dilakukan, ke siapa itu Ibu? Insya Allah Pak, ke Bapak pemimpin, ke Manjudan. Sudah melakukan itu belum? Ketika sulit menulis ATP, kemudian Ibu berupaya untuk mencari tahu ke Ibu, ke pengawas atau ke kepala sekolah atau ke siapapun. Sudah melakukan itu belum? Ya, Insya Allah sudah Bapak. Alhamdulillah sudah dibantu oleh aplikasi. Oke, jadi terjawab ya. Jadi kesulitan itu
ternyata sudah bisa diringankan dengan berkomunikasi dengan pimpinan, kemudian ada aplikasi. Iya, Bapak. Oh gitu. Oke, baik. Berarti alhamdulillah nih dari obrolan ini kesulitan Ibu mencair juga ya. Target Ibu gimana nih dalam penyusunan modul ajar nanti nih? Targetnya ya sebelum pembelajaran harus sudah siap sih, Pak. Yakin. Oke, baik. Dari pembelajarannya, Pak. Oke, sekarang terima kasih Ibu Nurjana. Saya ngobrol ini dengan Kasih juga, Pak. Ya, Mustamimah ya. Iya, Pak. Ya, kelas Hadir, berapa? Pak. Saya kelas 4, Pak. Oh, di kelas 4. Baik. Iya. Nah, Suaranya tidak terdengar, Pak. Halo, halo. Sudah nge-freeze kayaknya Bu Mutamina. Pak Nur? Halo, halo, Bu. Iya, saya bisa mendengar. Tapi sepertinya Pak Nur Zaman sedang Pak Nur nggak terkendala. bisa dengar. Pak Nurnya Sepertinya hilang. begitu. Iya, sedang nge-freeze. Kita tunggu dulu. Iya ya Pak, di Banten seperti itu ya. Tahun berapa tuh, di awal tahun, di tahun pertama pelaksanaan DKP kebetulan saya ada peserta yang dari Banten juga, dari Tangerang waktu itu. Itu juga jaringannya naik turun. Mungkin Halo, akan kalau suara saya, punten Bu Lilik, Bapak terdengar nggak? Suara Bumul terdengar. Oh iya, sudah ini ya. Tadi Alhamdulillah. mungkin juga jaringan juga kali ya. Iya, Awal bisa jadi. dicari-cari. Sudah, alhamdulillah. Iya. Pak Ujang juga mungkin kendalanya lagi jaringan juga hilang kali. Iya, bisa jadi. Iya. Oh, terpental sekarang Pak Iya. Nurjaman. Iya, terpental hilang. Ya, sambil nunggu Pak Ujang boleh isi dulu sebentar ya. Boleh, Bu Lilik? silahkan Bu. Iya. Bapak dan Ibu, ini selamat datang Ibu pengawas Bu Hajah, ya Bu Hajah, Hasanah. dengan Hasanah ya, Bu. ya Ibu ya. Iya, Bu. Iya, sama Hasanah. Iya, tadi mohon maaf, memang awal tadi lagi ngobrol sebelum ini kan bisa gitu ya, kita komunikasi dengan Pak Barudin, Pak Ujang. Tiba-tiba sama mungkin dengan Pak Ujang tadi ya suara tidak hilang. Jadi tidak ada suara ke luar, kemudian di luar ada bersuara tapi tidak masuk gitu ya. Seperti itu. Mohon maaf sekali lagi. Ini kegiatan PMO memang seharusnya memang saya sebagai PS atau sebagai fasilitator dari Sekolah SD Cikerut ya, Bu Lilik, saya menyampaikan cuma Ibu dan Bapak ketahui, saya ya dapat duka ya suami tidak ada. Kemudian alhamdulillah dengan kebijakan dari BGP ya Bu Lilik ya, kami dibantu gitu dengan sesama PS, apalagi mungkin Pak Ujang alhamdulillah beliau kan sama-sama. Nah, Pak Ujangnya sudah ada lagi, sudah bisa. Ya, Pak Ujang sudah bisa. Masih di-mute kali itunya. Di-mute. Aduh, lagi enak-enak Iya, lagi terputus. enak-enak ya. Silakan dilanjut lagi. Jadi saya nanti lagi ceritanya ya. Ya. Enggak, silakan. Jadi Bu Mut ya. Iya, Pak. Nih, dalam kegiatan pembelajaran ya, setiap pembelajaran itu tidak terlepas dari asesmen ya, dari penilaian ya.
kita tahu persis bahwa penilaian yang kita lakukan sekarang ini merujuk ke Permendikbudristek nomor 21 ya tahun 2022, di mana ada dua hal pokok yang paling urgent dilaksanakan, yaitu formatif dan sumatif gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan penilaian formatif, itu pelaksanaannya waktu kapan sih Bu itu yang sudah dilakukan oleh Ibu? Kalau yang formatif itu biasanya saya lakukan itu per tujuan pembelajaran. Per TP. Jadi misalkan dalam satu bab itu ada 3 TP, jadi saya buat penilaian secara formatif 3 kali. Nah, kalau untuk yang sumatifnya saya lakukan per bab, Pak. Biasanya saya lakukan seperti itu. Lingkup materi ya, per lingkup materi. Iya. Nah, sekarang gini, kan dari segi waktu di pasal berapa? Kalau saya pasal 7 ya di Permendikbudristek 21 itu dari segi waktu itu ada tahap ya, ada penilaian di awal, penilaian di proses, ada penilaian di akhir, gitu ya. Nah, implementasi dari penilaian tersebut mempunyai kendala nggak, Bu? Untuk penilaian awal, di proses, dan di akhir. Kalau kendala banyak, Pak, saya, Pak. Gimana coba? Apalagi, apa itu? Kendalanya itu yang pertama adalah saya masih belum paham antara pembagian ini Pak, penilaian untuk proyek dengan pengetahuannya itu Pak. Penilaian kalau proyek untuk dengan pengetahuan. Apalagi tuh? Oh, Ya. Kita batasi ini dulu, Bu Mut. Kita batasi kaitan dengan penilaian yang Selain itu juga saya jadwalnya antara yang intra dulu ya. Yang intra. Proyek kita tunda dulu. Dulu gitu. ya. Yang intra baik Pak. Gimana tuh kesulitannya tuh? Kesulitannya saya itu dalam hal kegiatan sumatif Pak. Penilaian sumatif itu kan seperti yang sudah saya lakukan sekarang ini kan dilakukan di akhir bab ya Pak, di akhir materi. Itu kan mencakup beberapa TP. Nah, dari yang sudah saya lakukan itu, saya masih kebingungan untuk menggunakan hasil penilaian ini Pak. Artinya saya masih bingung antara memberikan penilaian sumatif terhadap kemampuan anak, karena seperti yang sudah saya alami sekarang, anak-anak itu memiliki memiliki kemampuan yang berbeda, apalagi di kelas 4 saya khususnya ada 2 siswa yang belum bisa baca Pak, yang belum lancar bisa tapi belum lancar. Artinya kan kalau belum lancar membaca, dia masih belum bisa memahami teks soal Pak. Jadi saya masih kebingungan untuk metode yang saya gunakan untuk si 2 anak ini, apakah harus sama soalnya dengan siswa yang lain, apakah ada perbedaan soal untuk 2 siswa ini Pak. Mohon pencerahannya Pak. Itu saya masih kebingungan Pak, karena sudah saya undang orang tuanya juga untuk melakukan diskusi. Cuma ya kendalanya seperti itu Pak. Mohon bimbingannya dari Bapak bagaimana. Kenapa Pak? Sampai sekarang masih bingung? Masih bingung saya Pak. Bagaimana ini cara melakukannya, karena walaupun kalau beberapa kali masih bingung, tinggal Ibu keluar, lihat tiang bendera, pegang tiang bendera. Oke, baik. Nah, sekarang gini, itulah kesulitan di dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen ya yang Ibu lakukan. Nanti kita bahas solusinya ya. Baik, sekarang kembali ke Pak Kepala Sekolah nih, Pak Bahrudin. Kaitan dengan P5. Perencanaan untuk implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah yang krusial nih Pak Bahrudin nih.
hampir di setiap sekolah yang dibicarakan ini P5 terus nih. Di BGP sebelah juga ya, itu juga begitu. Di daerah utara, barat, timur itulah P5 ini. Ini barang baru emang banyak banyak penafsiran, padahal panduan sudah diberikan. Kita itu lupa menerjemahkan P5 dengan tafsiran masing-masing, tidak berpedoman ke panduan, padahal di panduan udah jelas banget ya bagaimana perencanaannya, bagaimana tahapan pelaksanaannya, dan bagaimana endingnya, kemudian harapan yang dicapai dari P5 itu sudah jelas banget gitu ya. Cuman itu yang nggak dibaca ya. Nah, baik, sekarang untuk P5 begini. Apakah untuk proyek penguatan pelajar Pancasila Bapak sudah mengarahkan kepada guru-guru untuk membuat atau mencoba membuat bareng-bareng terkait dengan minimalnya ya semacam perencanaan lah modul P5 itu. Baik, terima kasih Pak. Secara kebetulan sekali memang kemarin pada kegiatan LK 1 dan 2 sekaligus juga merefleksi, sekaligus juga menyepakati Pak. Menyepakati yang pertama kesepakatannya ada 3 best practice yang akan kami dorong. Kemudian menyepakati penjadwalan P5 jangka dekat, yaitu kita ada event Maulid dan didorong ke tema, yaitu tema kita menetapkan 2 tema Pak. Nah, tema itu dengan judulnya diserahkan ke masing-masing kelas. Kami semuakan Pak, semua kelas 1 sampai kelas 6 project. Nah, itu targetnya 28 bulan ini di acara Maulid kita kumpulkan hasilnya Pak. Jadi mulai minggu depan sudah mulai Pak jalan. Bentuknya apa tuh realnya Pak? Realnya pemanfaatan bahan pakai Pak, bahan bekas lah Pak, untuk dijadikan hiasan-hiasan atau apa untuk menunjang panjang maulud gitu Pak. Oh itu, betul Pak. Nah, jadi ada produk berupa monumental pada kegiatan maulud ya, semacam panjang maulud. Betul Pak. Saya tunda dulu Pak Bahrudin, saya ingin loncat dulu ke kelas 4 tadi. Bu Mut ya. Bu Mut, maaf. Yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, apakah Ibu itu akan menilai bagus tidaknya panjang maulud atau menilai apanya ya? Saya menilai dari sisi edukasinya, Pak. Apa tuh? Sesuai dengan di sekolah kami, Bapak sudah menunjuk beberapa guru untuk di sekolah kami ada 5 program, Pak. Salah satunya adalah P5 dan kebetulan untuk P5 ini adalah P-nya adalah saya. Jadi untuk kegiatan Bapak Bahrudin yang sudah disampaikan tadi adalah kegiatan untuk di bulan ini, yaitu memperingati Hari Maulid Nabi, dan di dalamnya itu adalah kita menguatkan menggunakan profil pelajar Pancasila, temanya Bhinneka Tunggal Ika dan gaya hidup berkelanjutan. Kenapa kita gunakan 2 tema itu? Karena di dalam kegiatan itu kita memanfaatkan sampah limbah dari plastik atau dari apapun, Pak. Baik, bagus. Ini programnya bagus banget ya dari Pak Kepala Sekolah. Yang saya tanyakan, ketika misalkan sudah dibuat ya, terjadilah panjang maulud ya, bagus-bagus banget. Ibu lebih cenderungnya itu kalau dikaitkan dengan P5 itu menilai bagus tidaknya panjang maulud atau ada hal lain yang dinilai? Ada Pak. Apa tuh? Hal lainnya adalah yang pertama kreativitas siswa yang kita nilai. Yang kedua adalah gotong royong. Maaf, bukan hal lain, saya katakan hal pokok. Bukan hal lain, tapi hal pokok. Dalam penilaian itu hal pokoknya apa ya?
Hal pokoknya yang kita nilai adalah pemanfaatan limbah sampahnya itu, Pak. Pemanfaatan limbah. Bisa dibantu oleh Ibu Nurjana? Luar biasa. Bagus, Bu Mut. Nah, ada lagi Bu Nurjana, kira-kira hal pokok yang dinilai dari kegiatan yang diprogramkan, yang ide bagus dari Pak Kepala Sekolah itu, hal pokok yang harus dinilai dari kegiatan itu apa ya? Dari pemanfaatan limbah sampah gitu, Pak. Dimanfaatkan lagi, jadi dari sampah kita manfaatkan menjadi barang. Terima kasih. Sekarang kembali lagi ke Pak Bahrudin. Pak Bahrudin, hal pokok yang dinilai dari kegiatan Panjang Mulut apa ya? Sebetulnya ada nilai-nilai yang di dalamnya yang akan dipetik dan dirasakan oleh siswa dan wali murid. Yang pertama adalah dari penumbuhan karakter, Pak. Kemudian ada religiusnya, ada karakteris kreativitasnya. Jadi lebih kepada profil pelajar Pancasilanya itu dengan sendirinya akan dapat, Pak. Oke. Itu yang saya maksud. Jadi apapun kegiatannya gitu ya, proyeknya, hal pokok yang harus dinilai itu adalah dimensi-dimensi dan subdimensi daripada profil pelajar Pancasila. Gitu. Dari misalkan apa, dimensi yang pertama ada subdimensinya 5, dimensi yang kedua ada subdimensinya 5, dimensi ketiga ada subdimensinya 6. Nah itu hal itu yang diinstruksikan ya. Iya, Pak. Perkara misalnya bagus tidaknya itu nomor 2. Gitu ya. Oke, saya tergambar dari SD Cikerut, berarti sudah ada perencanaan untuk pembuatan penerapan P5 ya. Saya melanjutkan Pak Bahrudin, kendala yang paling krusial dalam penerapan P5 apa ya? Yang pertama memang kita belum kemarin gagal Pak ya, gagal di Semarak 17. Gitu. Gagalnya di mana? Karena dari kegagalan yang kemarin, insya Allah kita akan mencoba diskusi dengan pemangku kepentingan, diantaranya komite dengan Pak Gubernur atau eksternal, Pak, eksternal. Jadi pengalaman yang kemarin kita coba proyek dengan Semarak, kita beri judul Semarak Kemerdekaan, itu adalah dari sisi sumber daya manusia, Pak. Jadi yang pertama pemahaman guru terhadap proyek sendiri, yang terkait dengan sub-elemen dengan temanya dijadikan judul, kemudian tujuan dari proyek itu apa, itu mereka belum begitu. Oke, sip. Itu. Nah itu yang saya katakan Pak Bahrudin, di setiap sekolah itu, di setiap ini yang krusial nih. Ya memang gini, terkait dengan ini berarti kita harus lebih gencar lagi membaca panduan, banyak lagi berdiskusi, kemudian mudah-mudahan kendala ini bisa segera teratasi. Ini semua rata-rata di P5 yang menjadi kendala ini ya, dalam perencanaannya, dalam pelaksanaannya apalagi. Nah terakhir ini kaitan penilaiannya nih, ya, kompilasi penilaian antara intrakurikuler dengan P5 itu seperti apa? Terus bagaimana pengaruhnya terhadap kenaikan kelas dan sebagainya ini ya. Ini lebih jauh lagi gitu ya. Tapi bagus. Berarti kita sudah menyiapkan ini Pak, membantu hal-hal yang sifat administratif juga kepada para guru. Yaitu tadi gitu. Evaluasi kami siapkan, kami namakan Adil Kurma, Pak. Adil Kurma. Apa itu? Administrasi Digital Kurikulum Merdeka. Ini saya siapkan, Pak. Kemudian karena mereka kesulitan memodifikasi bahan modul yang ada di PMM, itu relatif CP-nya masih yang lama, maka di-upgrade langsung. Teman-teman kemarin di LK Lokakarya didorong untuk membuat modul ajar digital, Pak. Ini baru perencana Pak, yang kami singkat modar dikit gitu, Pak. Oke. Banyak ini inovasinya Pak Bahrudin, luar biasa ya. Kepenginnya Pak, kepenginnya begitu Pak. Oke, siap.
inilah satu indikator bahwa di kurikulum Merdeka itu apa namanya itu ada yang disebut dengan apa istilahnya itu kemampuan profesional di abad 21 guru itu ya. Ya, itu diantaranya itu kemampuan digital itu. Oke, terima kasih untuk perencanaan. Sudah perencanaan dan penerapan sudah nampak. Bagaimana perencanaan direncanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian kendalanya, kemudian alternatif solusi sudah ada. Ya. Kita berbicara ke hal lain ya. Waktu kita tinggal 30 menit lagi. Kita akan berkunjung ke sekolah lain. Nah, sekarang kita berbicara yang lain. Pak Bahrudin. Ya, silakan Pak. Pada saat perencanaan atau implementasi kurikulum Merdeka ini, Bapak sudah melakukan memimpin untuk menyatukan atau berkolaborasinya guru-guru baik yang tergabung di dalam komunitas pembelajar maupun non komunitas pembelajar. Apakah itu sudah dilakukan? Artinya bisa mengajak guru-guru lain selain daripada IHT ya, selain daripada IHT. Kan kadang-kadang ada yang gini, IHT sudah dilaksanakan, kemudian pada pelaksanaan selanjutnya saya bukan anggota komunitas pembelajar gitu ya. Seperti itu. Nah, upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Kepala kaitan dengan mengkolaborasikan teman-teman di sekolah itu seperti apa? Baik Pak, terima kasih. Upaya kami untuk mereka terkait dengan apa yang sudah didapat dari IHT, apa yang sudah mereka terima dari platform Merdeka Mengajar, mereka didorong untuk mendorong atau memimpin pada kegiatan kolektif guru Pak, atau KKG. Bu Muta memang kemarin beberapa kali pertemuan dengan internal di Gugus dan di wilayah Kecamatan Cibeber Pak. Kemudian untuk level sekolah, kami mendorong atau mendaftarkan komunitas Pak ke PMM yang dinamakan Komunitas Kurikulum Merdeka, Kurma disingkat Kurma, itu ada anggotanya sekitar 269. Pertemuan yang kami sampaikan melalui dua model Pak. Model yang pertama menggunakan online terdiri dari 3, yaitu WhatsApp, Telegram, dan Classroom. Kemudian kami juga membuka teman-teman bagi yang mendapatkan informasi untuk istilahnya belajar, dan kebetulan kami beberapa gugus diundang oleh teman-teman yang ada di wilayah Cilegon, itu wilayah Merak, Cibeber termasuk, Jombang, dan Grogol Pak. Jadi melalui itu. Tapi secara intensif kami lakukan di Kurma Pak, di komunitas, pada Classroom Pak. Karena informasinya itu akan lebih awet tersimpan informasinya Pak. Itu paling Pak. Oke, jadi itu yang sudah dilakukan ya. Bagus Pak Kepala, luar biasa itu, artinya berarti udah melangkahnya tidak konvensional gitu ya, sudah langkah lebih bagus lagi. Nah, sekarang terkait dengan komunikasi atau kolaborasi atau juga ya katakanlah konsultasi ya, koordinasi konsultasi dengan dengan komunitas sendiri sudah beres ya, sudah ada. Dengan dinas. Dengan dinas berarti kaitannya dengan ibu pengawas. Oh ya, dengan ibu pengawas. Nah, saya ingin ngobrol dengan ibu pengawas, Ibu Haja Nur Hasan, Bu Haja Hasanah. Punten, Bu Haji, ini SD Cikerut masuk di
sekolah penggerak. Nah, ada kira-kira harapan yang paling mendasar terkait dengan tampilnya profil SD Cikerut sebagai sekolah penggerak, gitu. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, alhamdulillah Pak. Kebetulan untuk khusus untuk Kecamatan Cibeber kan ada 2 sekolah, SD Cikerut dengan SD Raudatul Jannah. Nah selama ini karena memang SD Cikerut ini adalah binaan saya, jadi dari awal mulai KOSP dan sebagainya selalu berkonsultasi dengan kami, dengan pengawas, dan kami juga selalu diajak berbicara ini. Terus terang aja Pak, kalau Pak Bahrudin ini tidak lepas juga apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia lakukan, baik itu di sekolahnya sendiri ataupun untuk wilayah Kota Cilegon, selalu berkonsultasi. Dan alhamdulillah saya selaku pembinanya ini juga membawa untuk saya pribadi membawa angin segar. Karena terus terang dari pengawas ini kan untuk pelatihan masalah kurikulum Merdeka ini kan baru yang kemarin tentang komite pembelajar itu Pak. Jadi hanya baru itu. Jadi kami juga harus mencari sendiri juga, termasuk saya harus banyak bertanya juga kepada Pak Bahrudin selaku sekolah penggerak. Karena Pak Bahrudin ini Pak bukan hanya di SD-nya sendiri Pak, tapi ini sudah mencakup Kota Cilegon. Khususnya untuk kecamatan sendiri ini sudah melakukan beberapa kali pertemuan yang berkaitan dengan KOSP, juga langsung dengan dari mulai CP-nya, kemudian PP, ATP sampai kepada modul ajar. Ini juga semua sudah disampaikan oleh sekolah dari SD Cikerut ini Pak. Jadi saya terima kasih kepada Pak Bahrudin juga selama ini sudah mengajak kami dan kami juga selalu memantau kegiatan-kegiatan yang ada di SDN Cikerut. Itu Pak. Sinergitas terjalin ya. Seperti gini, Bu Pengawas, di pulau lain ya, bukan tenaga sebelah, di pulau lain ada yang mengatakan nggak tahu, pengawas nggak diajak-ajak, pengawas nggak dilibatkan, kepala sekolahnya jalan dewek. Nah ini itu di pulau lain itu. Jangan jauh-jauh Pak. Bukan hanya di pulau lain, di kita sendiri juga kadang pengawasnya juga nggak tahu Pak. Tapi alhamdulillah saya dengan Pak Bahrudin selalu solid ya Pak ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sekolahnya Pak Bahrudin, juga kalau Pak Bahrudin mau kemana ke sekolah lain juga saya beritahu. Tapi ada juga teman kami juga sama sekali tidak tahu Pak, karena tadi kata Bapak itu tidak diajak gitu. Ya seperti itu Pak. Nah inilah pentingnya ngopi di sini ya, ngobrol, menginspirasi. Nggak apa-apa. Justru dengan terbuka begini kita jadi bahan kami untuk menindaklanjuti. Insya Allah nih Bu Ririk nanti akan menindaklanjuti tanggal 18 Oktober. Para pengawas akan kumpul, bukan daring tapi luring. Kita ngobrol nanti buka-buka nanti benar nanti. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kepala sekolahnya kapan Pak? Kepala sekolah ada daringnya Pak nanti di Padaringan kayak Padaringan. ada. Nah jadi nanti ada lokakarya pengawas ya sebagai komunitas praktisi. Insya Allah dalam agenda itu tanggal 18 ya Oktober. Tempatnya nggak tahu tuh Bu Ririk nanti yang menjawab nanti. Nah di situ nanti Bu Pengawas kita akan berbicara sebab begini, kehadiran sekolah penggerak itu dalam artian kami sebagai fasilitator adalah program pusat, tetapi tetap adat timur itu ya Pulau Nuwun lah bahasanya tetap harus ada ya kan ya, seperti yang kami lakukan. Awal-awal kita nih Bu Mulyati dengan saya berkomunikasi dulu dengan GTK. Kebetulan ada Pak Bahrudin di sana waktu itu ya, bahwa kita akan melaksanakan kegiatan pendampingan berkelanjutan
pengawasan selama 1 tahun ini gitu ya. Kemudian dengan para pengawasnya juga ya mohon diinformasikan bahwa tidak berarti ada duplikasi pembinaan, ada istilah pembina di kecamatan, ada pembina nasional. Tidak demikian, tapi ini adalah kebersamaan. Nanti kita akan berbicara lebih jauh lagi nanti di tanggal 18 gitu. Seperti itulah, insya Allah kita ketemu Bu Hasanah dengan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Waktu kita ada 25 menit lagi. Sekarang kita akan lanjutkan ke hal lain ya. Nah, udah banyak nih yang didapat nih dari obrolan sekarang nih, ngopi-ngopinya nih. Sekarang kaitan dengan ada upaya untuk merefleksi nggak nih dari Bapak Kepala Sekolah, merefleksikan kegiatan secara terjadwal atau secara berkala, merefleksikan bagaimana pelaksanaan 3 bulan yang sudah dilalui itu, atau mungkin tidak 3 bulan, mungkin ada misalnya istilah mingguan, atau mungkin juga bulanan dan sebagainya. Merefleksikan apa yang sudah dilakukan, targetnya apa, kemudian apa kendalanya, kemudian ada solusinya. Secara intern di sekolah, ada nggak program itu, Pak? Secara program itu sudah kami lakukan, Pak. Dalam RKT sudah, dan melalui pembelajaran melalui supervisi, Pak. Supervisi kami 2 metode berbasis online dan offline, Pak. Dan hasil videonya kami shoot dan kami publikasikan untuk pembelajaran semua kelas, Pak. Yang kedua, berbasis event, Pak. Ketika sudah event itu ada event, kami beberapa hari kemudian diminta pertanggungjawaban dan untuk merefleksikan apa plus minusnya. Termasuk kalau melibatkan masyarakat, kami libatkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, baru kemarin di acara Loka Karya 1 dan 2 dan dihadiri oleh Bu Pengawas juga, kami merefleksikan dari awal sampai akhir. Maka upaya-upayanya diantaranya tersepakati. Kita akan membuat 3 best practice. Kemudian yang selanjutnya ada project. Kemudian juga ada bahan administrasi meringankan yang adil kurma dengan inovasi membuat modul digital tadi, Pak. Jadi kami menjadwalkan ada berbasis supervisi, kemudian ada juga yang berbasis event atau kegiatan, dan langsung kepada triwulanannya, Pak. Itu, Pak. Oke, baik. Itu udah melangkah lebih jauh. Yang program yang ya istilahnya short program lah, istilahnya misalkan ada kegiatan begini. Sebelum masuk ke kelas atau mungkin seminggu sekali bertemu, kemudian merefleksikan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, kemudian bagaimana kendala dan sebagainya. Ada program itu nggak, Pak? Kebetulan ada, Pak. Jadi kalau memang kalau terprogram rinci kita belum tertulis dokumentasi, Pak. Tapi melihat itu, kami kemarin baru mengupgrade, mengevaluasi terkait dengan budaya dan pembiasaan, Pak. Ini melalui piket. Nah, piket ini piket pembiasaan siswa, Pak. Karena ini suka tidak suka yang namanya profil Pancasila harus diawali dari budaya dan pembiasaan. Dan kami mencoba menguraikan dengan permasalahan-permasalahan itu dengan juga melangkahkan satu event, Pak, yang kami namakan SDC Kerut Berbintang, Pak. Nah, apa itu? Nah, jadi nanti pada kemarin disepakati sebulan sekali, Pak. Contoh kita ada kelompok, ada juga individual, Pak. Kita akan berjalan nanti di minggu depan lah. Yang kelompok, anak-anak kita nilai bagaimana dia kerjasama melaksanakan piket kebersihan K5-nya lah. Nanti guru kelasnya menilai,
dan guru piket muter juga menilai, nanti akan dipublikasi di awal bulan Pak. Anak yang baik per kelasnya di antara 6 kelompok dipanggil dan dikasih bintang Pak, dikasih pin bintang. Kasih pin bintang. Untuk yang individualnya berdasarkan mapel dan rapot merah kami Pak. Jadi contoh literasi numerasi kami namakan bintangnya matematika atau bintangnya berhitung lah. Jadi anak-anak guru-gurunya menilai mana yang cakap di bulan ini di numerasi, diajukan ke sekolah dan di Senin kita publikasikan dikasih juga bintang Pak. Gitu. Ada juga yang lain lah Pak, ada 6 termasuk PJOK, termasuk juga yang bahasa Inggris, termasuk juga budaya lokalnya Pak. Kalau lokalnya saya namain bocah Cilegon, Anda kasih bintang juga Pak. Itu Pak, jadi nanti ketika anak sudah 4 kali berturut-turut, jenderal lah Pak. Nah, ke-5 kali ini anak akan dijadikan model Pak, model bintangnya sekolah. Kalau misalnya bintang matematikanya sekolah tuh anak itu Pak. Jadi itu Pak yang sudah kami evaluasi dan akan mulai didorong sebagai mudah-mudahan ini sebagai hal-hal yang kemarin kurang terdorong dengan sendirinya Pak. Oke. Nah itu luar biasa. Jadi ada refleksi, ada motivasi ya. Nah kulminasinya prestasi. Luar biasa. Betul Pak. Oke. Karena kami di kurikulum kami ingin dari kata Cikerut Pak. C cerdas, I inovatif, K kreatif, E edukatif, R-nya religius, yang outputnya adalah unggul dan terdepan Pak. Mantap. Aduh, Bu Pengawas, ini nggak ini lagi tuh. Iya Pak. Udah lari. Mantap udah lari Pak. Ini. Aduh. Silakan sebelum ke hal kaitan masalah SDM ada apa statement atau ulasan dari Ibu ini dulu dari Ibu Mul. Silakan Bu Mul. Iya, terima kasih Pak Ujang atas waktunya. Ya. Saya dari awal ini mendengar, mengamati ya obrolan dari Pak Ujang dengan rekan-rekan, dengan kepala sekolah, dengan guru sangat bangga ya dan berbahagia. Kenapa? Apa yang diharapkan, apa yang ditanya oleh Pak Ujang ini terjawab dan tergambar memang hasilnya untuk SD Cikerut ya sangat-sangat membanggakan ya. Apalagi mungkin tadi terakhir di pelaksanaan refleksi yang begitu sudah dilaksanakan dengan sempurna, ada refleksi, kemudian tadi ada inovasi, kemudian ke prestasi itu. Jadi mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh SD Cikerut ini bisa menjadi ikon ya, ikon untuk SD-SD yang lain atau SD-SD yang ada di Cilegon. Ini menjadi satu motivasi ya. Mudah-mudahan nanti untuk semua SD-nya bisa mengikuti dengan program-program yang ada. Jadi ya mudah-mudahan selain mungkin memang harus ada the balance-nya ya. Tadi di penyusunan kurikulum gitu ya. Secara administrasinya dengan real aktual, kadang ada satu sekolah ini timpang. Mungkin secara pelaksanaan, secara aktualisasi itu sudah bagus gitu ya, sudah dilaksanakan. Sudah benar-benar mungkin menjalankan atau tergambarkan dengan program sekolah penggerak. Namun mungkin secara administratif misalnya tadi guru mungkin masih agak buram tadi ya Pak Ujang ya untuk menganalisis CCP atau dalam penilaian. Nah ini mungkin akan perlu ditingkatkan lagi. Jadi selain keberhasilan di dalam real aktualnya gitu ya, tetapi dalam
administrasi kan tertinggal, bimbingan, pendampingan, kemudian mungkin tadi untuk guru-guru kesulitannya, hambatannya terabai itu saja gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih tidak gitu, seperti itu ya. Tadi melihat jawabanmu Sina, kemudian Bu Ratu Rujana juga sudah dilaksanakan ya, selain sibuk di luar, selain tadi sudah melaksanakan program-program terutama yang ada di kurikulum Merdeka ya. Mulai dari penyusunan kurikulum, kemudian dari proses pembelajaran, kemudian dengan tadi penerapan dan perencanaan P5 yang dimana tadi Pak Ujang sampaikan, memang mungkin ini menjadi kendala karena masih banyak yang ini Pak Ujang kalau tidak salah masih banyak antara untuk penilaian ya atau untuk mengambil tema, jadi kebanyakan masih dari TP atau mata pelajaran. Tapi kalau saya lihat tadi di SD Cikus kan sudah bisa memilahkan ya. Jadi pelaksanaan untuk proyek ini tidak mengambil dari mata pelajaran, tetapi memang tadi dari dimensi-dimensinya. Itu saja mungkin mudah-mudahan ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bahrudin sebagai kepala sekolah, kemudian tadi Ibu pengawas, ya ini merasa bangga ya Pak Ibu ya, Bu Hajah ya, merasa bangga, terus bangga dan terus mungkin mendorong dan memotivasi SD Cikerut sebagai binaan Ibu, kemudian dengan Ibu juga yang 2 orang mewakili PKP, ya mudah-mudahan ini lebih lagi meningkatkan, bisa menularkan ilmu sudah ada. Jadi dengan teman-teman baik sesama mungkin penggerak ya, ada 9 ya Pak Ujang kalau tidak salah ya, Bu Pengawas ya, ada 9 SD berikut dengan Pak Ujang. Jadi mudah-mudahan ya sama ya, maju ke depan sesuai dengan keinginan Pak Kabid kemarin. Kota Cilegon ingin yang terbaik dan terdepan seperti itu. Yang mudah-mudahan itu akan unggul dan terdepan. Salah satunya ini sudah pertama dilihat dari gambaran dari SD Cikerut. Itu saja mungkin Pak Ujang. Jadi sekali lagi saya sebagai fasilitator sebenarnya Bu Haja, ya tidak harusnya saya memang yang menyampaikan atau yang menjadi fasilitator utama di dalam pelaksanaan PMO. Cuma mungkin kalau rekan-rekan yang kepala sekolah dengan guru sudah dengan Bu Riri, kemudian dengan Pak Ujang, kenapa sih didampingi oleh Pak Ujang dan dibantu alhamdulillah ya oleh Pak Ujang karena memang punya dari BGP juga ada kebijakan. Saya ya dapat duka jadi suami meninggal gitu tadinya ya Pak ya, bersamaan jadi meninggal atau wafatnya suami tanggal 22 dan 23 harus pelaksanaan PMO, Bu. Iya. PMO itu harusnya kan targetnya memang pertama jadwal kegiatan pendampingan itu. Tetapi dengan beberapa ya tadi kebijakan seperti apa, saya sudah mencoba hari pertama langsung untuk mengundurkan diri ya Bu Riri. Seperti itu karena memang kondisi saya secara fisiologis ya drop lah. Hari pertama harus menyampaikan itu nggak bisa, mana mungkin bisa gitu ya Bu. Secara fisiologis saya tidak bisa, alhamdulillah ya memang oleh Bu Jehan sebagai kepalanya gitu, sebagai ketuanya saya menyampaikan beliau ya memberikan kebijakan. Jadi setelah 7 hari lewat dan silakan Ibu merapat dengan teman-teman PS memohon dibantu. Ya, alhamdulillah saya dapat stimulus, dapat imun lah dari Pak Ujang sebagai PS. Kebetulan beliau adalah ahli dari kurikulum, pakarnya ya, gurunya. Ya, guru saya dari zaman pengawas ya Pak Ujang ya. Kemudian juga dibantu oleh Bu Pit kemarin, jadi seperti itu. Bukan sekali lagi mohon maaf, bukan profesional, tetapi memang hal kejadian ini memang di luar dugaan dan memang tidak bisa diinikan dengan keadaan fisik saya seperti itu. Jadi masih ya saat ini juga mungkin ya tadi
bukan ditegar-tegarkan, memang harus tegar dan harus profesional. Harus tegar. Total, itu Lanjut kendor. Ya, alhamdulillah. Itu ya Pak Ujang ya. Mudah-mudahan bantuan daripada Pak Ujang ini menjadi amal ibadah buat Pak Ujang. Amin, amin. Dan buat semuanya Oke, dan terima kasih. Supaya nanti kegiatan kedepannya bisa lagi saya berdiri tegap seperti awal gitu ya. Ya sekarang memang sudah bisa alhamdulillah sedikit-sedikit. Sekali lagi untuk SD Cikerut alhamdulillah ya. Ini walaupun belum selesai tetapi sudah terlihat apa yang diinginkan gitu ya. Karena di sini kan ngobrol, jadi nanti bagaimana ini kan menjadi satu rutin kegiatan ya Pak Ujang ya. Jadi melihat diskusi mana tadi kelemahan menjadi hambatan, ini menjadi nanti program itu harus dilaporkan nanti bagaimana nih kendalanya dan menjadi satu mungkin tadi program untuk pendampingan ke depan nih kan terlihat dari obrolan ini apa sih kendalanya kita nanti dipecahkan bersama hasil diskusi ini seperti itu ya. Mudah-mudahan yang terima kasih Ibu. Ya nanti kalau yang menjadi masalah baik untuk kepala sekolah, kemudian masalah yang dihadapi oleh guru dan ibu pengawas, ini kita nanti bersama-sama ke depan ya diskusi secara tetap muka, secara luring, mudah-mudahan akan terlaksana seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada semuanya. Mungkin itu saja yang sementara ya. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Ujang. Ya. Ya, mohon maaf tadi ya. Kita tinggal 8 menit lagi kita dengarkan suara merdunya Bu Riri. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mulyati, Pak Nurjaman, Bu dengar banyak tadi cerita dari Pak Bahrudin dan juga teman-teman guru di SD Cikerut. Pak Bahrudin dan Bapak Ibu semua untuk PMO level sekolah ini akan dilaksanakan setiap bulan ya. Jadi nanti secara rutin ini jadi jangan bosan-bosan ya Bapak dan Ibu. Secara rutin setiap bulan Bapak dan Ibu kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru akan bertemu dengan fasilitator sekolah penggerak masing-masing. Barangkali juga akan menanyakan hal yang sama lagi. Karena itu jangan bosan-bosan. PMO ini tujuannya adalah untuk melihat kemajuan, kemudian juga memecahkan tantangan bersama-sama yang dihadapi oleh sekolah, sehingga tadi ini ya keren sekali ya idenya untuk di PMO ini dengan tagline ngopi ya, ngobrol penuh inspirasi tadi. Jadi di bawahnya santai tetapi berisi. Itu. Kemudian tadi Pak Nurjaman juga sempat menyinggung nanti untuk pengawas. Nah, ini adalah pelajaran dari angkatan 1, pelajaran dari tahun pertama ya, di angkatan 1. Dulu itu di angkatan 1 mungkin pengawas merasa agak sedikit disisihkan ya, karena tidak ada kegiatan yang tersendiri. Nah, merefleksi dan menindaklanjuti dari refleksi kegiatan PSP di tahun pertama, angkatan pertama. Nah, di tahun berikutnya, dan kebetulan Bapak dan Ibu sekarang berada di dalamnya, mungkin kalau kemarin Bu Hasanah juga mendampingi teman-teman yang di angkatan pertama. Nah, untuk di angkatan kedua ini nanti ada forum khusus untuk lokakarya pengawas, begitu Bu Hasanah, yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Nurjaman. Jadi nanti Ibu akan punya kesempatan ada satu forum untuk berdiskusi bersama tentang kemajuan sekolah-sekolah dampingan dan juga update barangkali ya tentang kurikulum. Nah, lokakarya ini namanya lokakarya pengawas ya. Kalau untuk pengawas tadi sudah disampaikan Pak Nurjaman. Tapi waktunya masih tentatif ya, antara tanggal 18 atau 19 Oktober. Jadi nanti ditunggu saja, dan nanti tema untuk lokakarya pengawas itu komunitas praktisi. Sementara kalau Bu Mulyati dan Pak Nurjaman, kemarin Bapak dan Ibu juga sudah mengikuti ya lokakarya perdana gitu ya, lokakarya perdana.
secara rutin juga akan Bapak dan Ibu peroleh kalau dengan fasilitator masing-masing dari kepala sekolah dan guru-guru yang menjadi bagian dari DKP-nya. Nanti secara bergantian setiap bulan tema lokakaryanya itu beberapa agenda. Jadi secara berurut nih agenda-agendanya yang dilalui oleh teman-teman Bapak dan Ibu guru di sekolah penggerak itu ada PMO level sekolah seperti ini secara rutin setiap bulan. Kemudian nanti ada lokakarya. Kemudian ada refleksi. Ini juga hal baru ya, refleksi. Ini hal baru di angkatan kedua. Di angkatan pertama tahun sebelumnya tidak ada refleksi. Kemudian juga nanti untuk memecahkan tadi misalnya masalah-masalah yang perlu ditindaklanjuti nih dari hasil refleksi dari hasil PMO ini, nanti ada coaching yang sifatnya individu ya, jadi dari fasilitator sekolah penggerak dengan kepala sekolahnya atau mungkin dengan gurunya. Tadi misalnya dari Ibu siapa tadi ya, guru kelas 4 misalnya belum bisa memanfaatkan hasil penilaian ini karena terkait dengan ada dua anak berkebutuhan bukan berkebutuhan khusus ya, agak spesial gitu ya karena belum bisa membaca. Nah, nanti bisa di coaching, ditindaklanjuti di coaching. Jadi di ngobrol-ngobrol ini kita bisa mendapatkan input apa yang nanti kita lanjuti dan nanti di coaching kita bisa secara intensif melakukan pendampingan. Itu Bapak dan Ibu. Dan tadi yang kemajuan oh ya, karena Bu Mulyati ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Mulyati ya, ini agak spesial karena ini dilakukan di Oktober, tapi pada ini seharusnya agenda di September, tapi dilakukan di bulan Oktober. Dan kebetulan dari daerah sudah melaksanakan PMO level daerah. Meskipun kemarin saya juga tidak bisa hadir karena saya lewat jadwalnya karena tertumpuk informasi yang lain di WA. Tapi saya mendapatkan hasil rekamannya. Nah, salah satu saya nggak tahu nih, kita bisa lihat dari sisi baik atau sisi sebaliknya ya. Di laporan PMO daerah Cilegon pertama kemarin di bulan September itu tidak ada permasalahan yang masuk ke daerah. Nah, ini kita bisa mungkin berbangga juga ya, karena Bapak dan Ibu fasilitator dan juga kepala sekolah bersama dengan guru-gurunya bisa menyelesaikan permasalahan itu di level sekolah. Karena alurnya permasalahan yang kita diskusikan di PMO ini tadi yang saya sampaikan nanti akan ditindaklanjuti, didampingi bersama dengan pengawas dan juga fasilitator masing-masing untuk coba diselesaikan di sekolah. Namun kalau tidak, nanti ibu-ibu fasilitator akan melaporkan di SIM PKB-nya misalnya tidak bisa diselesaikan dengan sekolah. Nah, maka ini akan naik ke PMO level daerah. Nah, yang kemarin saya simak hasil rekamannya adalah di PMO level daerah di Cilegon ini tidak ada atau mungkin belum ada permasalahan yang diekskalasi naik ke daerah seperti itu. Jadi kita bersama-sama nanti akan kawal terus berkolaborasi untuk teman-teman di tadi ya zona B ya Pak Nurjaman ya untuk di Cilegon ini. Begitu Bapak dan Ibu, Pak Bahrudin, bisa dilanjutkan ini program-programnya yang keren ya. Ada tadi Modar Dikit, kemudian ada Adil Kurma. Ini luar biasa. Nanti bisa semakin dikolaborasikan. Tadi guru-guru yang masih menemui kesulitan-kesulitan, misalnya tadi untuk membuat modul ajarnya. Nah, nanti di Modar Dikit nih mungkin masih bisa dikemas lagi biar gurunya juga terdampingi. Itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Luar biasa. 1 menit lagi closing statement dari Ibu Pengawas, silakan. Iya, terima kasih Pak Nurjaman, Ibu Ririk, dan Ibu Mulyati. Sebetulnya saya juga kemarin ini kan ada program dari BPMP ya Pak mengenai supervisi. Nah, ternyata saya datang ke SD Cikerut ini ternyata betul kata Pak Bahrudin tadi menggunakan ada istilah adil kur
mulai agenda, kemudian semuanya serba digital, Pak. Alhamdulillah ya. Ini juga mungkin mudah-mudahan ke depan juga bisa ditularkan. Jadi memang SD Cikerut ini selangkah lebih maju dibandingkan dengan sekolah lain. Mohon maaf ini Pak, karena memang Pak Bahrudinnya sendiri ini jam terbangnya sudah banyak Bapak Ibu ya, Pak Bahrudinnya. Jadi otomatis bukan hanya di sekolah lain, tapi mereka juga Pak Bahrudin ini mengutamakan sekolah sendiri. Jadi semuanya ini memang betul, semuanya sudah serba digital di SD ini. Itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan SD Cikerut ini tetap berada di depan, kemudian juga guru-gurunya. Saya selalu kalau seperti kemarin di RK1 saya memberitahukan, memberi semangat kepada guru-guru, jangan putus asa, kalau nggak bisa terus bertanya, maju terus, pantang mundur. Itu Bu yang saya lakukan di SD Cikerut. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Nurjana, Ibu Mut, Ibu Pengawas, Bu Hasanah, Ibu Mul, Bu Ririk. Di penghujung kegiatan ini kita pas nih 1,5 jam. Saya sampaikan sedikit ulasan terkait hasil ngopi sekarang. Alhamdulillah kenyang Pak Bahrudin ngopinya nih ya. Jadi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan ya, target serta hambatan yang ada serta solusi, saya bisa catat di sini. Untuk KWSP sudah dirancang dan memungkinkan ke penyusunan KWSP melibatkan semua KP dan guru-guru lain bahkan dari unsur komite sekolah. Selanjutnya terkait dengan alur pembelajaran yang digunakan atau yang dikerjakan oleh guru. Di sini bisa disimpulkan bahwa masih terdapat keraguan untuk menyusun dari mulai CP, TP, ATP sampai ke RPP atau modul ajar, terutama terkait dengan menganalisisnya. Kemudian ada hal lain kaitan dengan masalah implementasi untuk asesmen, masih juga ada keraguan dalam sudah mewakili saya dalam kegiatan PMO. Terima kasih kepada Bu Ririk yang sudah hadir dari awal sampai selesai. Terima kasih juga kepada Ibu Pengawas Pembina SD Cikerut. Terima kasih kepada Pak Bahrudin selaku Kepala Sekolah SD Cikerut dan Ibu DKP ya Bu Matmainah dengan Bu Ratu juga sudah mengikuti dengan ya praktisi aktif ya, bagus. Terima kasih. Sebelum ini nanti tolong Pak Bahrudin ya sudah ya di foto akhir mungkin ya untuk laporan nanti seperti itu. Dan saya sekarang semampir ya, itu ya. Ini saya mengingatkan saja, saya tadi lupa ngecek. Mas Asep tadi sudah mengirimkan daftar hadir belum ya? Belum Bu. Oh, sepertinya belum. Belum kali. Oke, nanti, saya sedang chat Mas Asepnya tapi belum di PMO. Informasi sudah ke Pak Asep ya, hari ini ada kegiatan untuk PMO gitu. Iya, betul. Sepertinya Mas Asepnya lupa mungkin. Iya, mangga untuk Ibu dan Bapak mungkin bisa meninggalkan Zoom kan.